Saya Zara Fatma Ramadhani dengan NIM 230111211301226 dari kelompok 10 Statistika Peternakan B akan menjelaskan mengenai sampling rata-rata. Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, namaku Hanifah Al-Rahma dari kelas Peternakan B, kelompok 10 Statistika dengan NIM 230101211300095. Perkenalkan, nama saya Doni Damara dari kelas Peternakan B, kelompok 10 Statistika dengan NIM 230111211301113. Di sini saya akan menjelaskan soal pembahasan sampling rata-rata. Perkenalkan, saya Fadiah Nuresna dengan NIM 231011211300097, kelompok 10 Statistika, kelas Peternakan B. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang sampling rata-rata. Hai, kenalin namaku Afifendi Fasya dengan NIM akhir 109. Sini aku berasal dari kelompok 10 Statistika kelas B Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Safurdin Najmi dengan NIM 230111211300104. Saya berasal dari kelompok 10 Peternakan B. Saat ini saya akan menjelaskan tentang soal sampling rata-rata. Teori sampling merupakan sebuah studi tentang hubungan antara populasi dan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampling rata-rata adalah pengambilan sebuah sampel dari sebuah populasi dengan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Atau bisa diartikan juga sebagai distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Rata-rata dari rata sampel sama dengan rata-rata dari sebuah populasi, sehingga dapat dituliskan yaitu dengan mu X sama dengan mu. Dalam sebuah soal ditanyakan, carilah sampling rata-rata dari sebuah kandang yang berisi 5 kambing dengan berat berikut dengan rata-rata 40. Perhatikan semua kemungkinan sampai sebesar 2 yang dapat diambil tanpa pengembalian dari populasi tersebut. Dari soal ini dapat diketahui bahwa jumlah populasi atau N besar itu ada 5. Lalu rata-rata dituliskan dengan mu ada 40 dan N sebesar 2. Selanjutnya, langkah pertama adalah kita menuliskan sampel-sampel tanpa pengembalian dari berat yang sudah dicantumkan pada soal. Itu ada berikut. Setelah kita petakan sampelnya, kita cari rata-rata dari sampel-sampel berikut. Rata-rata dari 5, 4, dan 46 adalah 50. Rata-rata dari sampel 54 dan 36 adalah 45. Rata-rata dari sampel 5, 4, dan 31 ada 42,5 dan seterusnya. Setelah kita ketemu rata-ratanya, kita jumlahkan semua nilai rata-rata ini sehingga dapat ditemukan bahwa jumlahnya itu 400. Nah, langkah berikutnya kita mencari faktor pembaginya dengan cara rumus kombinasi, yaitu sebagai berikut. Kita masukkan nilai N besar yaitu 5, lalu N kecil yaitu 2 seperti ini, dan hasilnya adalah 10. Lalu kita langsung masuk ke rumus rata-rata sampling. Hasil dari jumlah rata-rata tadi dikurangi dengan faktor pembaginya, yaitu 400 dibagi 10 sama dengan 40. Jadi, hasil dari rata-rata samplingnya adalah 40. Dari soal ini kita dapat buktikan bahwa nilai rata-rata itu hasilnya sama dengan nilai dari rata-rata sampling. Selanjutnya nomor 2, yaitu rata-rata sampel akan terletak antara 1.900 dan 2.050 rupiah. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita harus
menerapkan konsep menghitung luas daerah kurva normal. Rumusnya yaitu Z sama dengan X min mu X per X rata-rata. Untuk X sama dengan 1900 yaitu Z sama dengan 1900 min 2000 per 60 sama dengan min 1,67 sama dengan 45,25%. Dan untuk X sama dengan 2050, Z sama dengan 2050 min 2000 per 60 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka P X lebih dari 1900, X kurang dari 2050 sama dengan 25,25% ditambah 29,67% dan sama dengan 74,9%. Di sini saya sudah ada soal masih sama seperti sebelumnya, namun saya akan membahas poin ketiga, yaitu berapakah rata-rata sampling yang akan lebih kecil dari Rp2050. Nah, caranya yaitu untuk X kurang dari 2050, maka kita mengurangi 2050 dengan rata-ratanya yaitu 2000 lalu dibagi 60, dan di sini sudah ketemu hasilnya yaitu 0,83 atau apabila di persentase menjadi 29,67%. Nah, maka X yang kurang dari 2050 yaitu dihitung dengan cara 50% dikurangi persentase tadi yaitu 29,67%, dan hasilnya sudah ketemu yaitu 20,33%. Maka sampling rata-rata yang kurang dari 2050 yaitu 20,33%. Baik, perkenalkan nama saya Vivian Nifasya. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Nah, soalnya yaitu jika peneliti mengambil sampel 100 dari 600 populasi, akan terdapat C sebagai berikut. Lalu dengan kata lain terdapat sebanyak C 600,100 rata-rata sampel. Nah, jumlah rata-rata sampel tersebut cukup banyak sehingga distribusi normalnya hal ini konsisten dengan dalil batas memusat. Nah, distribusi simpang rata-rata ini memiliki rata-rata dan deviasi standar sebagai berikut. Lalu untuk pembahasan yaitu P dalam kurung X kurang dari 1900, untuk X 1900, Z-nya 1900 dikurangi 2000 dibagi 60, hasilnya yaitu min 1,67 atau 45,25%. Maka PX kurang dari 1900 adalah 50% dikurangi hasil yang tadi yaitu 45,25%, sama dengan 4,75%. Nomor 5. ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan produk ini adalah 5 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Masuk ke pembahasan. Diketahui mu sama dengan 35, terus simpangan 5,5, N sama dengan 25. Ditanya P, rata-rata lebih besar dari 316. Mu rata-rata sama dengan mu sama dengan 35. Simpangan rata-rata sama dengan simpangan dibagi akar N sama dengan 5,5 dibagi 25 sama dengan 1,1. Di sini ada Z sama dengan rata-rata dikurangi mu rata-rata dibagi simpangan rata-rata sama dengan 36 kurangi 35 bagi 1,1 sama dengan 0,91. Nah, bisa dilihat sendiri di sini tabelnya.
grafiknya seperti ini. Yang di arsir yang sebelah kanan Z ya, karena lebih dari 0,91. Lihat tabel Z sama dengan luas sebelah kanan 0 sama dengan 0,5000. Luas antara 0 sampai Z sama dengan 0,3186. Luas sebelah kanan Z sama dengan 0,1814. Kesimpulannya, jadi dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini yaitu, berdasarkan apa yang telah dipelajari, seimpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Sebaran sampling rata-rata untuk sampel kurang dari atau sama dengan 30. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.